Salam sejahtera pemirsa Sabdo Mulyo. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam program yang sudah biasa kita nikmati, Sabdo Mulyo. Perkenalkan, nama saya Pendeta Thomas Kartomo yang pada saat ini saya diajak bersama-sama untuk mengisi Sabdo Mulyo edisi spesial hari ini menggunakan bahasa Indonesia, tidak memakai bahasa Jawa. Nah, mari kita mengikuti sepanjang acara ini. Kita akan bersama-sama mulai membukanya dengan doa. Mari bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami puja dan kami sembah dalam Yesus Kristus. Puji syukur hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti kembali program acara Sabdo Mulyo ini dengan bersama umat-Mu yang pada saat ini baik menyaksikan secara langsung maupun secara virtual. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Firman-Mu yang akan kami baca, kiranya boleh menjadi sabda yang abadi, yang akan mengarahkan kami kepada kehidupan yang kekal. Dan sementara kami menjalani masih di dunia ini, kami mohon penguatan daripada-Mu. Kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar perenungan pada saat ini saya ambilkan dari kitab Yosua pasal yang pertama. Saya akan membacakan ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pemirsa yang saya banggakan dan saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan yang dipesankan kepada umat Israel pada zaman dahulu, yang situasi dan kondisinya hampir mirip dengan keadaan kita. Situasi bangsa Israel yang pernah menjalani masa-masa yang sulit, pengalaman-pengalaman yang pahit yang boleh saya sebutkan pada saat ini mirip dengan situasi pandemi. Israel pernah mengalami situasi pandemi, adanya pagebluk yang dialami di tengah-tengah bangsa Mesir pada saat itu. Dan saat inilah pandemi yang kita alami inilah situasi yang menakutkan. Salah satu yang menakutkan adalah ancaman kematian dari adanya penyakit yang terjadi di tengah-tengah kita. Mirip dengan saat itu ketika Israel diperingatkan oleh Tuhan supaya Israel mengoleskan darah lembu jantan di atas pintu rumahnya. Kalau mereka tidak menaati, mereka akan mati. Dan pada saat ini diingatkan, mari kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong dan menyelamatkan umatnya. Bapak, Ibu, serta pemirsa yang saya banggakan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh setiap kita di dalam menghadapi situasi yang menakutkan, termasuk pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ketika kita keluar, kita takut karena di sana ada ancaman seperti bahaya maut yang mengancam kita. Tetapi dalam situasi seperti ini, apakah kita akan menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang fobia, seperti orang yang tidak bertuhan? Justru disinilah firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan yang disebut dengan Yahweh Elohim itu. Apa yang firman Tuhan katakan? Yang pertama, firman Tuhan katakan ketika menghadapi situasi yang sulit ini, situasi yang mengancam ini, firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi kukatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Apa maknanya dari kata kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu ini? Ketika bangsa Israel menghadapi bencana dan berbagai petaka kesulitan di dalam kehidupan ini,
Mereka menghadapinya dengan hati yang kecut, dengan hati yang tawar, dengan tidak ada pengharapan sama sekali. Bahasa kerennya mereka hopeless. Mereka tidak punya daya untuk menghadapinya. Mereka letih, lelah, lunglai. Tetapi pada saat seperti itulah Tuhan mau mengingatkan kepada orang Israel agar kehidupan mereka jangan terperdaya oleh keadaan yang menyulitkan itu. Tapi yang harus dilakukan adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Apa yang dimaksud menguatkan dan meneguhkan hati itu? Jangan mudah menyerah, jangan gampang menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah hopeless. Kesulitan boleh ada, tetapi ingat bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala kesulitan kita itu. Kesulitan boleh besar, tapi ingat Tuhanlah yang menciptakan seluruh dunia ini, termasuk di dalamnya ada kesulitan. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai cara untuk mengatasi segala kesulitan itu. Ini yang harus kita pahami bersama. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi memble, jangan menjadi letoi, jangan menjadi patah semangat, tetapi tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam menghadapi situasi yang sulit ini? Firman Tuhan katakan, bertindaklah hati-hati. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan mengatakan, bertindaklah hati-hati. Bapak Ibu, dalam situasi yang sangat pandemik ini, mungkin desa kita, tempat kita berada, lokasi kita tidak termasuk zona merah atau tidak termasuk zona hitam. Tetapi kita tetap apapun keadaannya tetap bertindak hati-hati. Jangan sembrono, jangan gegabah, jangan asal-asalan. Kehati-hatian ini menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita, sekalipun kita di-backing oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, tetapi bertindak hati-hati tetap menjadi cara kita untuk menyelamatkan diri itu dari berbagai macam bencana itu. Jangan ngawur, jangan gegabah, jangan emosional, bahkan termasuk emosi cinta. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang terpapar virus misalnya, kita mesti bertindak hati-hati. Bagaimana caranya? Kita mengikuti protokol yang semestinya. Jangan karena emosi cinta kita berpelukan, kita berciuman, jabat tangan sana sini, sehingga kita lepas kendali dan pada akhirnya kita sendiri yang rugi karena terpapar dengan semuanya itu. Ini contoh konkret bagaimana bertindak hati-hati itu. Tidak gegabah, tidak emosional, termasuk emosi cinta. Tuhan mengingatkan kita, inilah tindakan yang berhati-hati itu. Dan yang ketiga yang firman Tuhan katakan kepada kita adalah, Tuhan sebutkan supaya kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berpegang pada firman Tuhan. Dalam situasi yang seolah-olah hopeless ini, orang yang dicari obat, orang yang dicari duit, orang yang dicari makanan, orang yang dicari vitamin, orang yang dicari obat yang meningkatkan imunitas tubuh. Tapi hari ini mau saya katakan kepada kita semuanya, jangan hanya mengejar itu. Firman Tuhan mengatakan ada yang lebih penting daripada semuanya itu. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tidak hanya dari vitamin saja, makanan saja, ataupun hal yang lain atau obat. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itulah yang harus diperkatakan siang dan malam. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kali ini. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya apa? Belajarlah bersama-sama dari seisi rumahmu. Bapak, ibumu, anak, menantu, mertua, semuanya belajar memperkatakan firman Tuhan itu untuk saling mengingatkan bahwa kita hidup dalam cinta kasih Tuhan. Ini yang dikatakan kepada kita, memperkatakan firman itu siang dan malam. Artinya apa? Baca dan renungkan. Ini adalah bagian dari kekuatan kita. Surat Roma pernah mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Maka ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mendapatkan kekuatan. Karena dalam firman itu menjadi roti hidup, menjadi rema yang menguatkan tubuh termasuk pikiran saudara. Ketika tubuh dan pikiran saudara dikuatkan oleh firman Tuhan, maka daya imunitas, daya kekuatan, kekebalan tubuh itu akan meningkat di dalam diri saudara semuanya. Saudaraku, sabda yang abadi yang hari ini kita baca.
mengingatkan kita bagaimana kita boleh menikmati hidup yang abadi. Maka seperti kata Musa, seperti kata Yosua, seperti kata orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, mengingatkan sekali lagi, termasuk di dalam kitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan Allahku. Nah sekarang Anda diingatkan, maukah Anda melakukan hal-hal yang dapat menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh saudara? Yaitu senantiasa menguatkan diri di dalam Tuhan, bertindak hati-hati, dan senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan memberkati kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap hidup bertaut dengan Engkau, hidup bergelut dengan Engkau, hidup bergumul dengan Engkau, termasuk dalam menghadapi segala masalah dan kesulitan. Bahkan saat-saat pandemi seperti sekarang ini, supaya hidup kami tetap senantiasa bersama dengan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhanlah kami menjadi kuat dan dapat mengatasi segala persoalan ini. Berkati para pemirsa, para pendengar yang saat ini boleh menyaksikan, ataupun dalam kesempatan-kesempatan lain boleh menyaksikan rekaman ini, supaya Engkau berkati kehidupannya menjadi kehidupan yang kuat, teguh di dalam menghadapi segala persoalan. Bukan saja pandemi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tapi dengan semuanya itu mereka tetap kuat dan teguh, bertindak hati-hati, dan senantiasa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami yakin hanya di dalam nama-Mu lah kekuatan itu ada di tengah-tengah umat-Mu. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.